Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Waduh, kelihatannya kurang semangat ge Bapak Ibu. Masih semangat mboten ge Bapak Ibu? Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengetes semangat Bapak Ibu terlebih dahulu. Jikalau masih semangat, maka pada saat saya mengatakan semangat sore, maka Bapak dan Ibu serta saudara sekalian harus dengan semangat mengucapkan sore, sore, sore. Oke? Boleh sambil berdiri Bapak Ibu, saya undang. Baik, siap-siap nih Bapak Ibu. Semangat sore Bapak Ibu. Sore, sore, sore. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Ternyata masih pada semangat ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Oke, baik Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Sekarang Bapak, Ibu, dan teman-teman saya berikan kesempatan untuk boleh memberikan senyuman manisnya kepada samping kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Mari memberikan salam dan juga tentunya penuh dengan senyuman. Saya persilakan. Baik, sebelum saya membahas mengenai tema yang akan saya bacakan hari ini, maka izinkanlah saya untuk boleh memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Nathanael Christian Wicaksono dan biasa dipanggil Mas Nathan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teologi dari Universitas Kristen Satya Wacana di Kota Salatiga. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Andre, Pendeta Heru, dan Pendeta Daniel, serta segenap majelis, dan juga tentunya kepada Jemaat GKJ Salatiga karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini di tempat ini. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah saya memperkenalkan diri saya secara singkat, maka tibalah saatnya bagi kita untuk masuk ke dalam pembahasan firman pada saat ini yang terdapat di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat yang 1 dan ayat 13 hingga 26. Saya ulang kembali. Di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13 hingga 26 dengan tema kemerdekaan Kristen adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Satu kali lagi, kemerdekaan Kristen adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita lanjut dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, saya akan memperlihatkan sebuah gambar. Jika Bapak, Ibu lihat di samping di PPT, ada gambar yang memperlihatkan seorang pahlawan mengangkat sebuah tongkat dan bendera lalu mengibar-ngibarkannya dengan semangat. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang terlintas pertama kali di dalam melihat gambar tersebut? Betul sekali. Kemerdekaan. Berbicara tentang kemerdekaan, apa arti kemerdekaan Bapak Ibu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan sendiri memiliki beberapa arti, seperti bebas, lepas, dan tidak terjajah. Maka yang menjadi pertanyaan dalam tema kita adalah orang-orang Kristen itu harus bebas, lepas, dan tidak terjajah oleh apa? Sebagai pengantar untuk kita dapat memahami sebenarnya orang Kristen itu harus bebas, lepas, dan tidak terjajah oleh apa? Menurut Rasul Paulus dalam surat-suratnya pada Alkitab, ia menunjukkan bahwa terdapat dua tipe kehidupan manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah hidup menurut roh, dan yang kedua adalah hidup menurut daging. Hidup menurut roh bagi Paulus dijelaskan sebagai kehidupan yang memiliki manfaat dan memberikan hal-hal yang baik pada sesamanya. Atau dalam arti lain, cara hidup ini atau
hidup yang dipimpin dalam roh menunjukkan nilai-nilai luhur dan mulia. Sedangkan hidup yang dipimpin oleh daging dijelaskan oleh Paulus sebagai kehidupan yang hanya dikuasai oleh hawa nafsu untuk memuaskan hasrat dan keinginan diri sendiri. Lantas sebenarnya bagaimana latar belakang dari surat Galatia tersebut sehingga Paulus mengucapkan dua tipe kehidupan yang dijelaskan dalam surat Galatia tersebut? Berdasarkan latar belakang penulisan teks pada surat Galatia ditulis oleh Paulus karena pada masa itu Paulus banyak melihat penyesat-penyesat yang bukan beragama Yahudi, namun mereka adalah orang-orang Kristen yang berasal dari kalangan Yahudi. Mereka ini dianggap sebagai penyesat karena orang-orang ini mengajarkan bahwa untuk dapat menerima keselamatan, maka orang-orang Kristen haruslah menerima dan melakukan hukum-hukum yang menjadi ciri khas dari Yahudi. Seperti salah satunya Bapak Ibu yang kita kenal adalah hukum tentang sunat. Mereka berusaha ingin menyatakan bahwa Injil hanya milik orang Yahudi saja. Sehingga mereka, yakni orang-orang Kristen yang di Galatia dari kalangan Yahudi, tanpa segan dan secara angkuh mengungkapkan hal-hal yang mengerikan yang tidak sedap untuk didengar. Seperti pertama, di antara sekian bangsa ciptaan Allah, hanya Israel saja yang dikasihinya. Kedua, dalam masa penghakiman nanti, Allah akan mempertentangkan Israel terhadap orang kafir. Ketiga, Allah menciptakan orang kafir untuk menjadi bahan bakar dalam api neraka. Kira-kira mengapa lontaran-lontaran ini dapat tercipta atau timbul? Alasan kelompok ini menyatakan berbagai pandangan yang demikian karena mereka mengetahui bahwa Paulus berusaha untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang dianggap sebagai golongan kafir atau hina. Sehingga mereka marah dan amat kesal kepada Paulus. Namun bagaimanakah pandangan Paulus mengenai hal tersebut Bapak Ibu? Pada surat Galatia pasal 5 ayat yang 1 hingga 15, Paulus menjelaskan bahwa orang-orang Kristen merupakan orang-orang yang tidak hidup di bawah kuk perhambaan yang dikaitkan oleh hukum Taurat, atau dalam kata Yunaninya disebut sebagai kata nomos. Kata nomos yang diartikan sebagai kata hukum atau hukum Taurat ini tidak selalu serta-merta merujuk pada ke-10 perintah Tuhan. Namun pada surat-surat Paulus ada kalanya kata nomos atau hukum merujuk pada identitas keyahudian seperti hukum tentang sunat, makanan halal dan haram, serta mengenai aturan pada hari Sabat. Menurut Paulus, hukum Taurat yang berkaitan dengan keyahudian inilah yang dalam beberapa bagian di suratnya disebut tidak dapat menyelamatkan. Dan tampaknya hal ini dipertentangkan oleh iman Kristiani. Oleh sebab itu, bagi Paulus, orang-orang Kristen tidaklah terikat atau diperhamba oleh aturan-aturan keyahudian seperti itu, melainkan jauh lebih dalam daripada itu, yakni kehidupan orang Kristen lebih diarahkan pada intisari yang ada di dalam hukum Taurat tersebut, yaitu untuk hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi inilah yang disebut sebagai hidup yang dipimpin oleh Roh menurut Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Terkhusus dalam surat Galatia yang sedang kita bahas pada hari ini. Menurut Rasul Paulus, kehidupan yang dipimpin oleh Roh ini dicirikan oleh tindakan luhur, bermoral, dan mulia, seperti yang terdapat di dalam buah roh. Kira-kira
Bapak Ibu masih mengingat boten nggih? Ada berapa nilai-nilai dalam buah roh? Tepat, ada 9. Di antaranya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir adalah penguasaan diri. Untuk kita dapat memperjelas apa yang dimaksud dari 9 nilai yang terdapat dalam buah roh tersebut, mari kita perdalam untuk dapat menambah wawasan kita dan juga mengetahui poin-poin teologis apa saja yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat menulis surat Galatia. Pertama adalah kasih, atau dalam bahasa Yunani agape, Bapak Ibu. Jika kita berbicara tentang kasih, ada 4 kasih di dalam kekristenan. Ada agape, philia, eros, dan storge. Namun yang ditekankan dalam surat yang ditulis Paulus adalah kasih yang agape, yaitu kasih tanpa syarat. Kasih merupakan kegiatan, kelakuan, dan tindakan, bukan hanya sekedar perasaan, batin, ataupun motivasi. Kasih tidak bertujuan untuk mencari kepentingan diri sendiri, melainkan kebaikan bagi orang lain. Lebih lengkapnya kita dapat lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8 yang dikatakan secara jelas bahwa kasih adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kedua, sukacita atau dalam bahasa Yunaninya adalah kara. Sukacita, gembira, bahagia, kesukaan, girang berasal dari kata kara yang merupakan bentuk kata kerja dalam bahasa Yunani. Kata kara ini memiliki 3 makna, Bapak Ibu, Saudara, dalam Perjanjian Baru. 3 makna tersebut diantaranya adalah: pertama, kegembiraan yang meluap. Kedua, sukacita adalah kegembiraan yang mendalam, perlu garis bawahi, yang timbul dari hubungan pribadi kita dengan Allah. Pada saat kita memenuhi kehendak Allah, maka disitulah kita merasakan sukacita. Ketiga, kata kara tidak mengandung sukacita duniawi atau sukacita karena kita berhasil mengalahkan orang lain, melainkan sukacita ini hanya berdasar hanya pada Allah saja. Ketiga, damai sejahtera atau eirene. Kata eirene bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti damai, dan kata damai itu dalam Perjanjian Baru memiliki 8 pengertian pokok. Di antaranya, pertama, lawan kata dari perselisihan dan perang. Kedua, keadaan tenang tanpa ancaman, gangguan, dan hambatan. Ketiga, sehat, makmur, bahagia, dan segala keadaan yang baik. Keempat, selamat dan sehat. Kelima, Allah dinyatakan sebagai Allah damai sejahtera. Dia yang memberikan damai sejahtera. Keenam, Yesus Kristus adalah Pangeran Perdamaian atau Raja Damai. Ketujuh, damai sejahtera adalah milik orang percaya, dan damai sejahtera adalah ketenangan jiwa atau kesejahteraan rohani yang didasarkan atas pengampunan
serta mencakup ketenangan batin. Kedelapan, damai sejahtera sebagai penegasan dari kata kasih agape dan berlawanan dengan kata kebinasaan atau maut. Kita lanjut. Keempat adalah tentang kesabaran atau makrotuminya. Kesabaran adalah sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tekun demi mencapai kemenangan, menahan diri, dan tidak membalas dendam. Kata sabar ini dapat kita lihat dan juga dapat kita ketahui dari bagaimana sikap Allah terhadap kita sebagai manusia. Kelima, kemurahan atau Kristotes. Berarti tidak mau menyakiti orang lain atau yang menyebabkan penderitaan. Kristotes merupakan kata benda yang berasal dari kata sifat, yakni Kristos, yang artinya mudah, baik, berguna, dan menguntungkan. Secara konseptual, Kristotes dapat bermakna keramah tamahan, kebaikan hati, dan penuh daya guna yang positif. Lanjut, keenam adalah kebaikan, atau dalam bahasa Yunaninya adalah agathosune. Kebaikan atau agathosune merupakan keadaan atau kualitas untuk bersikap baik. Kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan. Dan kebaikan itu mencerminkan budi pekerti yang diiringi dengan kebenaran dan juga kasih. Kata baik atau agathos sendiri dimaknakan sebagai apa yang baik, apa yang bagus, yang berguna, berkenan, bernilai, dan juga berdampak serta bertalian dengan hal-hal moral dan spiritual yang benar-benar teologis atau berpusat pada Tuhan Yesus, baik secara hati maupun tindakan dan juga dalam lahir maupun juga batin. Lalu yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan atau pistis sebenarnya adalah iman. Kata pistis berasal dari kata kerja yakni peito, yang berarti meyakinkan, mempercayai, menaati, menaruh keyakinan, percaya, yakin, dan termasuk menggerakkan orang lain dengan motif tertentu. Kesetiaan atau keimanan merupakan sifat dasar kekristenan dalam hubungannya dengan Allah dan sesamanya. Kesetiaan bukanlah sikap yang pasif, melainkan terus aktif dan dibuktikan dari waktu ke waktu, terus-menerus berlangsung sampai kehidupan di dunia kita berakhir. 8. Kelemah lembutan atau protes. Menurut Barclay, seorang tokoh teolog Kristen, menyatakan bahwa kata protes dalam kata sifatnya praos diartikan sebagai kepatuhan kepada kehendak Allah. Mau diajari dalam artian tidak sombong untuk menerima pengajaran dan juga lemah lembut. Terakhir, kesembilan adalah penguasaan diri atau ekrateia. Ekrateia berasal dari kata ekrates yang berarti dapat menguasai diri, atau secara konseptual Bapak Ibu, kata tersebut bermakna mampu memiliki kuasa otoritas untuk mengarahkan, memerintah, melarang atau membatasi diri sendiri, terutama diri sendiri terhadap nafsu, keinginan besar, kegemaran, amarah, hasrat, emosi, kecanduan, dan egoisme. Jadi melalui poin-poin teologis yang telah kita bahas, yaitu dalam kesembilan nilai dalam buah roh itu, sejatinya Paulus ingin menjelaskan bahwa kesembilan roh ini berlawanan dengan apa yang kita sebut dengan kedagingan. Sehingga pada saat kita hidup oleh roh, maka kita tidak dipimpin oleh daging. Sehingga pada saat kita
hidup dalam roh pasti juga akan diperlihatkan dengan ciri-ciri dalam nilai-nilai yang telah kita bahas. Berbeda dengan ciri yang ada di dalam kehidupan yang dipimpin oleh daging. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri dan menjadi perlawanan yang berlawanan antara hidup daging dan juga hidup roh? Hidup yang dipimpin oleh daging ini dicirikan oleh beberapa tindakan oleh Paulus, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya yang berkaitan dengan kedagingan dan hal-hal duniawi yang tidak berkenan kepada Allah. Bila kita melihat dua hal tersebut, antara hidup dalam daging dan hidup dalam roh, kita dapat melihat bahwa hidup dalam daging itu membawa kita pada kebinasaan dalam cakupan yang negatif. Lalu yang kedua, hidup dalam roh itu adalah hidup yang membawa kita pada kehidupan dalam hal yang positif. Maka dengan demikian, pada saat Paulus menuliskan surat Galatia tersebut, tujuan Paulus yaitu ingin melihat para jemaat Galatia dapat hidup sebagai komunitas Kristen yang merdeka, yang terbebas dari kuasa kedagingan, yang diibaratkan sebagai penjajah dalam kehidupan umat Kristen. Oleh karena itu, terdapat 3 poin Bapak Ibu yang dapat kita ambil dan terapkan dalam kehidupan melalui pembelajaran firman pada hari ini. Di antaranya, pertama, hidup yang dipimpin oleh roh bukanlah hidup yang dipimpin oleh daging. Hidup yang dipimpin oleh roh bukanlah hidup yang dipimpin oleh daging. Kehidupan yang dipimpin oleh roh tidaklah hanya mementingkan kepentingannya sendiri, melainkan juga mementingkan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan kehidupan yang dipimpin oleh daging hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa mementingkan kehidupan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kedua, barang siapa hidup di dalam roh, maka sejatinya ia hidup di dalam Yesus. Barang siapa hidup di dalam roh, maka ia hidup di dalam Yesus. Pada saat seseorang hidup dengan pimpinan roh, maka ia pasti mau, dan bukan hanya mau, tetapi rela pula menyalibkan dan menanggalkan segala bentuk perbuatan kedagingan yang mencerminkan berbagai hawa nafsu serta keinginannya yang jahat, sehingga hidupnya tidak lagi dipenuhi oleh kedagingan, melainkan oleh roh. Orang yang hidup dalam roh akan hidup sesuai dengan apa yang terdapat dalam buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh karena itu, jikalau kita hidup oleh pimpinan roh, maka biarlah kita hidup dalam saling mengasihi dan bukan hidup dalam saling mendengki. Biarlah 9 buah roh itu kita tanamkan dan juga kita tumbuhkan dalam kehidupan kita, agar kehidupan ini tidak hanya dapat memerdekakan kehidupan diri kita sendiri, melainkan juga memerdekakan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ketiga, jangan mempergunakan kemerdekaan yang telah Tuhan beri sebagai kesempatan untuk kita hidup dalam dosa. Saya ulangi, jangan mempergunakan kemerdekaan yang telah Tuhan beri sebagai kesempatan untuk kita hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, seperti yang telah Yesus ajarkan, yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab melalui perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jadi, mengingat pada gambar ilustrasi pertama kita di awal tadi, bahwa yang dimaksudkan kemerdekaan merupakan kebebasan suatu bangsa dari penindasan bangsa penjajah, maka yang dimaksud dari kemerdekaan orang Kristen adalah bebas dan tidak terjajah dari kuasa kedagingan. Maka dengan demikian, maukah kita sekalian untuk menerima panggilan kita sebagai orang yang merdeka, melakukan, memperjuangkan, serta mempertahankan buah-buah roh tersebut dalam memerdekakan hidup kita serta sesama. Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita dan mau mempertahankan dan menjadikan kita sebagai orang Kristen yang merdeka dan mau mengokohkan kemerdekaan tersebut bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.